Seorang wanita terjebak dalam drama pendek dan menjadi pelayan bernama Wer yang bekerja untuk istri pangeran muda, Shen Yuero. Wanita licik dan cemburuan dengan 3 pelayan, gemuk, jelek, dan mandul. Tubuh asli Wer dahulu dijadikan umpan oleh Shen Yuero untuk mempertahankan cinta pangeran, namun kemudian dipukuli hingga mati. Wer tidak ingin mengalami nasib yang sama. Satu-satunya jalan adalah mendekati pangeran Ning Xihan, karena hanya dia yang bisa mengalahkan Shen Yuero. Ia meniru kepolosan Shen Yuero untuk menarik perhatian pangeran. Mereka pun melakukan hubungan badan, meski pangeran masih mencintai Shen Yuero. Wer bersikap hati-hati, berpura-pura lelah saat ditegur Shen Yuero. Saat jamuan makan dengan nyonya kedua, Wer membuat Shen Yuero dipermalukan dengan menyarankan baju merah muda. Ketegangan terjadi, namun pangeran membela Shen Yuero dan menyalahkan para pelayan. Shen Yuero kemudian menampar Wer. Fitnah muncul dari pelayan gemuk, tapi Wer berhasil membalikkan keadaan dan mengusir pelayan itu. Wer memberikan teh bercampur obat perangsang pada Shen Yuero dan pangeran. Lalu pangeran berhubungan badan dengan Wer 2 kali. Ia sadar tujuannya bukan menjadi selir, melainkan bebas dari Shen Yuero. Wer memanfaatkan berbagai kesempatan untuk membangkitkan kecemburuan Shen Yuero agar sifat aslinya terlihat. Shen Yuero akhirnya dipermalukan di depan nyonya tua. Ia marah dan menusuk tangan Wer dengan konde. Pangeran tetap membela Shen Yuero. Wer pun berpura-pura bersalah. Wer lalu menyusun rencana, bertukar posisi dengan pelayan Haitang agar bisa bekerja di dapur dan menjauh dari Shen Yuero. Luka di tubuhnya ternyata palsu, hanya untuk mendapat simpati pangeran. Shen Yuero mencoba mempermalukan Wer dengan anjing birahi, namun pangeran datang dan membela Wer. Wer lalu meminta dipindah tugas. Shen Yuero menolak dan mengembalikan Haitang, walau pura-pura baik. Pangeran muda makin memikirkan Wer, namun kecewa saat hanya bertemu Haitang. Ia menyuruh orang mengawasi Wer. Sementara itu, Wer memasukkan obat penggemuk ke teh Shen Yuero. Saat Haitang datang, Wer membalasnya dengan bubuk tomcat. Haitang sakit kulit dan ingin balas dendam. Wer lalu membuat pangeran muda merindukannya dengan menambahkan embun mawar ke makanan pangeran. Saat mencicipinya, pangeran pun langsung teringat pada Wer. Pelayan meminta Wer mengantar embun mawar ke pangeran muda, tapi Wer takut Shen Yuero akan menghukumnya. Pangeran muda meyakinkan bahwa Wer tak perlu takut karena ia akan melindunginya. Namun, saat menunggu, Wer tak datang sendiri, membuat pangeran muda kecewa. Ia lalu mengejar Wer dan mereka bercumbu. Pangeran muda tergoda, tapi mengingat Shen Yuero, ia memutuskan menjauh dan memberi pekerjaan ringan pada Wer, lalu memintanya tak muncul lagi. Wer kecewa namun menurut. Shen Yuero kesal karena merasa ditinggal pangeran muda dan bersikap kasar pada pelayan. Pangeran muda tetap memikirkan Wer dan menyuruh pelayan mengamatinya. Ia menyangka Wer rindu padanya karena tidur memeluk bantal. Shen Yuero menuduh Wer menggoda pangeran muda dan ingin melukai wajahnya, tapi pangeran muda datang dan membela Wer. Shen Yuero mengaku takut pangeran muda jatuh cinta pada wanita lain. Pangeran meyakinkannya bahwa Shen Yuero tetap menjadi istrinya. Namun, Shen Yuero dan Haitang merencanakan sesuatu terhadap Wer di jamuan keluarga. Di dapur, Wer membantu memasak udang. Saat makan malam, pangeran muda jijik melihat Shen Yuero makan. Ia pergi. Pangeran kemudian tahu Wer sakit karena kehujanan saat membuat kue perila dan merasa senang mencicipinya. Saat jamuan, Wer diminta Haitang menyajikan sup. Wer curiga dan menukar sup dengan sup perila. Nyonya tua sakit perut, Shen Yuero menuduh Wer meracuni. Namun banyak anggota keluarga juga sakit. Wer menyatakan ini alergi udang, bukan racun. Ternyata, keluarga Li memang memiliki alergi genetik terhadap udang. Sup perila menjadi penangkal. Shen Yuero dihukum, dan Haitang dipukul. Shen Yuero tetap marah. Pangeran muda kecewa padanya. Shen Yuero sadar pangeran muda berhubungan dengan Wer dan mencekiknya, tapi diselamatkan oleh pangeran muda. Shen Yuero sakit hati. Haitang menyarankan menjual Wer ke bordil setelah pangeran bosan. Shen Yuero setuju dan berencana hamil agar posisinya kuat. Wer kini tak diberi tugas, tapi ia menyibukkan diri dengan merawat anjing kesayangan pangeran muda. Pangeran muda terkesan. Shen Yuero datang mengejek Wer, tapi pangeran muda justru menyuruhnya pergi. Shen Yuero sedih dan merasa tak dicintai. Wer menyarankan pangeran mengejar Shen Yuero, tapi pangeran menolak. Mereka berciuman sebelum pelayan datang membawa kabar Shen Yuero pingsan. Wer senang karena hati pangeran mulai berubah. Malamnya, pangeran muda menemani Shen Yuero tidur. Shen Yuero yakin ia akan menang dan berencana menyingkirkan Wer. Wer kembali mencoba menarik perhatian pangeran dengan membawakannya makanan, tapi ia menolak pelukan pangeran dan pergi. Pangeran tahu Wer sakit karena dipaksa Shen Yuero berlutut hingga pingsan. Meski sakit, Wer menyuruh pangeran menemani Shen Yuero. Ia kagum Wer tetap memikirkannya. Shen Yuero pernah menyiram Wer saat tidur karena tak tahu Wer sedang haid. Pangeran marah, tapi Wer memintanya tidak memperburuk situasi. Pangeran pun menginap di kamar Wer. Shen Yuero murka karena pangeran tak mengunjunginya. Ia menunggu kedatangan pangeran kedua, yang kemudian datang dan menunjukkan watak kasar serta menggoda pelayan. Pangeran kedua tahu nama Wer dan mencoba merayunya. Ia ingin menjadikan Wer miliknya dan Shen Yuero menyetujuinya. Wer menolak secara halus dengan menyiramkan teh ke tubuh pangeran kedua, berpura-pura tak sengaja.
Ia pun meminta maaf dan pergi. Dalam jamuan makan, pangeran kedua mempertanyakan kedekatan Wer dan pangeran muda. Shen Yoro ingin meredam gosip dan berniat memberi Wer pekerjaan tetap, lalu bertanya pada pangeran muda apakah ia menyukai Wer, tapi tak mendapat jawaban. Pangeran muda tak percaya Wer ingin menikah dan punya anak. Shen Yoro menyindir Wer akan jadi perawan tua. Pangeran menyuruh tanya langsung pada Wer. Pelayan melapor bahwa pangeran muda ingin Wer jadi pelayan pribadi pangeran kedua. Wer curiga ini ulah Shen Yoro, lalu menyebar gosip bahwa dua pangeran memperebutkannya. Gosip itu membuat Shen Yoro dimarahi nyonya tua, yang menegaskan akan mencarikan selir untuk pangeran muda. Pangeran kedua dihukum, Shen Yoro diperintah mencarikan selir. Beberapa hari kemudian, pangeran muda mengaku rindu Wer dan bertanya soal pernikahan. Saat Wer balik bertanya, pangeran menyebut adiknya sebagai calon. Wer kecewa karena pangeran tak serius dan pergi. Ia menemui pangeran kedua, yang berkata sudah minta izin menjadikan Wer sebagai selir. Wer menolak dan pergi. Pangeran kedua mengancam Shen Yoro agar membantu. Haitang menyarankan menjebak Wer dengan kasus pencurian resep tupat kuno. Shen Yoro ragu, tapi akhirnya mereka berencana menjebak Wer lewat nyonya tua. Shen Yoro menyarankan Wer bantu urus bisnis keluarga. Nyonya tua bilang Wer bisa jadi selir karena cantik. Wer kesal karena merasa hanya dipakai untuk punya cucu. Pangeran kecewa karena Wer bersikap acuh. Wer minta dibelikan pakaian, membuat Shen Yoro marah. Saat berbelanja, Shen Yoro memanggil pangeran, tapi Wer menahannya dengan dalih bantuan. Pangeran memilih Wer. Wer mendapat perhiasan dan mencari tanah untuk dibeli. Ia mulai belajar bisnis dan mengusulkan toko untuk rakyat jelata. Saat terjadi pencurian di toko, Wer membantu menangani, dan pangeran muda kagum padanya, lalu memberikan resep wewangian kuno. Wer menolak tapi akhirnya menerimanya. Ia tahu ada pencuri mengincar resep, dan merancang menjebaknya. Ia sengaja mematikan lampu agar pencuri Zhang Qing bisa masuk. Saat pencuri muncul, Wer melukainya lalu teriak. Ia berencana menjual resep palsu ke perampok, karena dulu resep ini terbakar. Nyonya tua marah besar dan menuduh Wer berkomplot. Wer dipenjara. Shen Yoro senang karena berhasil menyingkirkan Wer. Tapi ternyata pencuri sungguhan tertangkap dan resepnya terbakar. Pangeran kedua panik. Di penjara, Wer memberi informasi penting soal pencuri pada Tuan Cui. Ia menyindir bahwa mencurigai pangeran muda bisa berdampak besar. Pangeran kedua ditangkap, dan Wer dibebaskan. Wer berencana adu domba pangeran kedua dan Shen Yoro dengan memberikan resep asli pada Shen Yoro. Shen Yoro lalu menjadi pemimpin rumah tangga. Ia makin keras terhadap Wer dan memukul pelayan. Pangeran muda datang membela Wer. Nyonya tua menghukum Haitang. Pangeran muda ingin menceraikan Shen Yoro. Namun, Shen Yoro dinyatakan hamil, jadi tak bisa diceraikan. Pangeran muda dihukum. Semua terjadi seperti di kehidupan sebelumnya. Wer fokus membeli tanah yang ternyata milik Tuan Cui. Pangeran muda berjanji akan meminta ibunya menjadikan Wer selir. Tapi, Wer menolak. Ia hanya ingin uang dan kekuatan. Pangeran memberinya toko. Shen Yoro ingin balas dendam dengan menjebak Wer lewat Kasim tua. Wer diberi makanan dan hadiah dari Shen Yoro. Ia ragu, tapi pangeran muda memakannya, dan tidak apa-apa. Pangeran berkata besok ulang tahun Wer, dan Shen Yoro ingin mengajaknya ke Yao Guangyuan. Wer ingat masa lalu saat Shen Yoro menipunya saat sedang hamil. Pangeran muda percaya Shen Yoro telah berubah dan ingin berteman dengan Wer. Wer merasa jika tidak memaafkan Shen Yoro, dirinya yang akan disalahkan. Ia pun meminta izin tinggal di kota. Shen Yoro panik karena Wer tak pulang. Menyuruh pelayan memberitahu keluarga Wer. Tuan Cui mendapat laporan kuburan leluhur tidak bisa dipindah. Ternyata, tanah itu dibeli Wer. Wer bilang ia hanya ingin menanam buah dan sayuran di sekitar makam. Di restoran, Wer curiga diawasi seorang wanita. Wer pergi. Wanita itu berniat jahat. Pangeran muda dan Shen Yoro menyiapkan hadiah untuk Wer. Pelayan melapor bahwa Wer masuk kamar bersama pria di pavilion Shui Xian. Pangeran muda marah dan langsung menuju kamar. Pria itu mengaku Wer menggoda duluan. Pangeran tak percaya, minta Wer jelaskan. Wer muncul, menjelaskan ia hanya mencuci tangan dan pria yang tidur di kamar adalah pelayan. Pria itu bicara soal bubuk perangsang, lalu menyalahkan Shen Yoro dan pergi. Ternyata, ini rencana Shen Yoro. Pria itu marah dan mengancam akan melibatkan keluarga. Shen Yoro takut dan ingin menyerahkan Wer. Pangeran muda menampar Shen Yoro dan membatalkan janjinya untuk mencintainya selamanya. Pelayan melapor Shen Yoro muntah darah. Nyonya tua marah karena pangeran ingin ceraikan istri hamil demi pelayan. Ia ingin menyerahkan Wer pada keluarga Xia, tapi pangeran muda menolak. Shen Yoro makin parah. Nyonya tua ingin beri ginseng, tapi Wer melarang karena berbahaya. Wer beri obat lain yang menyelamatkan kandungan Shen Yoro. Tuan tua datang, menendang pangeran muda, dan bilang keluarga Xia ingin Wer sebagai istri. Jika pangeran muda bersikeras, ia akan diusir. Tapi pangeran tak peduli, ia siap mati demi Wer. Nyonya tua ingin Wer diserahkan, tapi pangeran membela karena Wer menyelamatkan Shen Yoro dan bayi. Shen Yoro muncul dan ingin bunuh diri, lalu menawarkan surat jual diri Wer jika Wer mau pergi. Wer berpikir menyerahkan diri bisa melindungi keluarga Adipati. Ia berlutut dan setuju menikah dengan keluarga Xia. Tuan tua berkata tidak ada yang bisa mengancam keluarga mereka.
Karena Wer telah berjasa, ia diberi dua pilihan, tetap tinggal sebagai selir atau ambil surat jual diri dan pergi. Shen Yuro menambahkan, jika Wer tinggal, anaknya harus ia asuh. Pelayan melapor bahwa teman Shen Yuro dihukum kejam oleh Tuan Cui. Wer sadar Tuan Cui membalas budinya dan membantu urus masalah keluarga Xia. Tuan tua mengembalikan surat jual diri Wer dan memberinya uang. Shen Yuro mengalami keguguran dan bayinya tak selamat, tapi Wer selamat. Pangeran muda memohon Wer tidak pergi. Ia bersedia jadikan Wer selir atau wanita simpanan dan tidak akan menikah lagi. Tapi Wer menolak. Ia berkata kalau ia membawa sial dan jika nanti pangeran jatuh miskin atau jadi pengemis, apakah masih mau bersamanya? Pangeran muda terdiam. Wer merasa cintanya tak layak, karena pangeran pernah mencintai Shen Yuero, sekarang dirinya, dan mungkin besok orang lain. Ia pun pergi.